7 gol, 1 tiket semifinal, dan 1 pesan tegas kepada seluruh Inggris bahwa The Blues kembali ke Stadion Wembley. Stamford Bridge seolah menjadi saksi bisu bagaimana kelas berbicara di perempat final FA Cup kali ini. Port Vale mungkin datang dengan mimpi besar sebagai tim underdog, tetapi anak asuh Liam Ross Senior tidak memberikan ruang sedikit pun untuk sebuah keajaiban bagi sang tamu. Secara mengejutkan, di saat manajer lain mungkin melakukan rotasi besar-besaran ketika melawan tim yang bermain di bawah kasta Premier League, Liam Ross Senior justru menurunkan skuad terbaiknya sejak menit pertama. Hasilnya adalah dominasi total dan skor 7-0 bukan hanya sekedar angka, tetapi adalah sebuah pernyataan tebal bahwa krisis yang digembor-gemborkan media akhir-akhir ini hanyalah angin lalu saja. Di pertandingan ini, kita juga melihat sebuah sejarah baru di mana Cole Palmer memimpin rekan-rekannya sebagai kapten Chelsea untuk pertama kalinya. Sebuah simbol kepemimpinan baru di era Liam Ross Senior. Pada episode kali ini, mari kita bedah secara total bagaimana taktik brilian, lalu performa individu yang luar biasa, mulai dari Estevao Willian hingga Jorel Hato, dan momen Enzo Fernandez yang juga turut hadir di tribun penonton untuk membuktikan bahwa ruang ganti Chelsea masih baik-baik saja. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Banyak yang memprediksi laga ini akan menjadi ajang panggung bagi para pemain lapis kedua atau pemain-pemain dari akademi. Namun yang terjadi adalah saat daftar susunan pemain telah dirilis, para fans Chelsea justru dibuat terperangah. Liam Ross Senior telah menurunkan kekuatan terbaiknya, nama-nama seperti Joao Pedro, Pedro Neto, dan sang kreator utama Cole Palmer turut menghiasi starting 11. Keputusan ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah Liam Ross Senior sangat menghormati kompetisi FA Cup. Ia tahu bahwa trofi ini adalah jalan tercepat untuk mengembalikan kejayaan Chelsea di sisa musim ini. Lalu yang kedua adalah Liam Ross Senior ingin memastikan momentum tim tidak terputus setelah serangkaian hasil naik turun, baik itu di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Dengan memainkan skuad terbaiknya, Liam Ross Senior ingin mengunci 1 tiket ke semifinal sedini mungkin. Yang paling menarik tentu saja adalah sebuah ban kapten yang melingkar di lengan Cole Palmer. Di usianya yang masih muda, Cole Palmer telah bertransformasi dari sekedar mesin gol Chelsea menjadi pemimpin di atas lapangan. Ketenangannya, visinya, dan cara mengatur ritme permainan membuktikan bahwa ia layak mengemban tanggung jawab yang besar itu. Meskipun Tosin Adarabioyo, yang notabene pemain paling senior di skuad Chelsea saat ini, dan juga ia diturunkan sebagai starter pada laga ini, tetapi Liam Ross Senior masih tetap ingin Cole Palmer yang memimpin skuad Chelsea. Mari kita berbicara soal performa di atas lapangan. Skor 7-0 tidak akan terjadi tanpa performa individu-individu yang brilian. Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian adalah sang wonderkid asal Brazil, yaitu Estevao Willian. Pergerakannya di sisi sayap benar-benar membuat bek dari Port Vale pusing 7 keliling. Kecepatannya, lalu teknik driblingnya yang lengket di kaki benar-benar mengingatkan kita pada talenta khas negeri Samba. Estevao Willian bukan hanya tentang masa depan Chelsea,
tetapi dia juga masa kini Chelsea. Bergeser ke lini tengah, Andre Santos menunjukkan mengapa ia disebut sebagai jenderal lapangan tengah. Dia tidak hanya memutus serangan lawan, tetapi juga menjadi motor serangan. Gol yang berhasil ia cetak adalah bukti kebenarannya untuk bisa berperan tidak hanya sebagai gelandang bertahan, tetapi juga aktif untuk menyerang. Keseimbangan yang ia berikan membuat transisi Chelsea dari bertahan ke menyerang terlihat sangat mulus di laga ini. Lalu jangan lupakan tembok di lini belakang, yaitu Jorel Hato. Meskipun menghadapi lawan yang secara kasta berada di bawah Premier League, tetapi Jorel Hato tetap fokus dan juga disiplin. Kemampuannya membaca permainan dan juga memenangkan duel-duel udara memastikan gawang Chelsea tetap clean sheet. Integrasi pemain-pemain muda ini ke dalam sistem Liam Ross Senior berjalan sangat organik dan semoga bisa konsisten sampai musim ini berakhir. Salah satu sorotan utama kamera sepanjang jalannya pertandingan bukan hanya tertuju pada pemain-pemain di atas lapangan, tetapi juga ke tribun penonton. Di sana terlihat ada sosok Enzo Fernandez. Seperti yang kita ketahui bersama, sang wakil kapten ini sedang menjalani sanksi internal atau scourging sebanyak 2 pertandingan oleh Liam Ross Senior dan banyak media di luar sana yang mencoba menggoreng-goreng isu bahwa ada keretakan hubungan antara Enzo Fernandez, sang manajer, dan ruang ganti Chelsea. Tetapi apa yang kita lihat pada laga melawan Port Vale, Enzo Fernandez justru hadir dengan senyuman lebar dan bertepuk tangan setiap kali Chelsea mencetak gol. Kehadirannya di Stamford Bridge di tengah masa scourging-nya memberikan sinyal kuat bahwa ia tetap berkomitmen penuh untuk Chelsea. Gestur atau kehadirannya ini seolah ingin membungkam spekulasi liar di media-media Inggris. Konflik di dalam sebuah tim profesional adalah suatu hal yang wajar, namun cara penyelesaiannya adalah sebuah kunci. Nampaknya Liam Ross Senior ingin menerapkan kedisiplinan yang tegas tanpa harus merusak hubungan personal. Melihat Enzo Fernandez yang tampak santai dan mendukung rekan-rekannya, kita sedikit bisa bernafas lega. Ruang ganti Chelsea terbukti tetap solid dan para fans akan segera melihat Enzo Fernandez kembali untuk bermain di atas lapangan dengan menunjukkan semangat baru setelah sanksinya berakhir. Kemenangan telak melawan Port Vale bukan sekedar mendapat tiket ke semifinal. Ini adalah tiket kepulangan ke rumah kedua Chelsea, yaitu Wembley Stadium. Musim lalu, kita semua merasa ada yang kurang karena The Blues absen bermain di stadion bersejarah ini. Terakhir kali pemain-pemain Chelsea menginjakan kakinya di sana adalah 2 musim yang lalu ketika diasuh oleh Mauricio Pochettino. Namun jujur saja, memori di Wembley Stadium saat itu cukup menyakitkan dan para fans harus menelan pil pahit pada 2 laga krusial, yaitu final Carabao Cup yang dramatis dan semifinal FA Cup yang cukup menyesakan. Hasil buruk di 2 laga penting itu meninggalkan luka yang dalam bagi para fans, dan semoga luka itu berhasil terobati dengan mengangkat trofi FA Cup pada akhir musim nanti. Kini di bawah kendali Liam Ross Senior, Chelsea berhasil datang ke Wembley dengan wajah baru dan juga energi yang berbeda. Ini adalah kesempatan untuk melakukan penebusan dosa. Dengan skuad yang lapar akan gelar dan gaya bermain yang lebih menyerang, Stadion Wembley harus kembali menjadi arena taman bermain yang menyenangkan bagi si biru London, bukan lagi tempat yang membawa kesedihan. Sebagai penutup, jalan menuju trofi tentu tidak akan mudah.
Sejauh ini, sudah ada 3 tim yang memastikan diri tampil di semifinal FA Cup. Yang pertama ada Manchester City yang tampil sangat perkasa setelah melumat Liverpool dengan skor 4-0. Skuad Pep Guardiola jelas menjadi favorit utama dan Manchester City adalah tim yang paling ingin dihindari oleh siapapun. Lalu tim yang kedua ada kejutan besar dari Southampton. Siapa sangka tim yang memiliki julukan The Giants mampu menjungkir balikan prediksi dengan mengalahkan Arsenal. Hasil kemenangan ini sekaligus mengubur ambisi treble yang diimpi-impikan oleh anak asuh Mikel Arteta. Southampton membuktikan bahwa di kompetisi FA Cup, motivasi bisa mengalahkan segalanya. Dan tim ketiga yang lolos ke semifinal adalah King dari London Biru, tak lain dan tak bukan yaitu Chelsea. 1 tiket tersisa akan diperebutkan oleh Leeds United melawan West Ham United yang baru akan berlaga pada hari Minggu malam nanti. Siapapun pemenangnya, 4 besar ini akan menjanjikan pertarungan yang sangat sengit. Undian semifinal akan segera dilaksanakan setelah pertandingan ini usai. Dan sekarang pertanyaannya untuk kalian semua, para The Blues sejati di seluruh Indonesia. Siapakah lawan yang paling kalian inginkan untuk dihadapi di semifinal nanti? Apakah kalian ingin langsung adu mekanik melawan Manchester City untuk membuktikan level Chelsea? Ataukah kalian lebih memilih menghadapi Southampton ataupun pemenang antara Leeds United melawan West Ham United demi jalan yang dalam tanda kutip mungkin lebih mulus menuju ke final? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Satu hal yang pasti, kemenangan 7-0 ini adalah suntikan moral yang luar biasa bahwa Chelsea tidak sedang dalam masa krisis, tetapi Chelsea sedang dalam masa transisi menuju kejayaan mereka. Terima kasih sudah menonton analisis pertandingan kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru seputar The Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.